Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syita Fatih Adna selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif dan teman-teman kelas 01 yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan menyajikan data melalui diagram lingkaran menggunakan program R. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Mbak Jelita Yesa Pratiwi, yang kedua ada Mbak Sonia Rifda Aisy, yang ketiga ada Mbak Fauzia Rahma, yang terakhir ada saya sendiri, Sylvia Natasha. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada tentang definisi dari diagram lingkaran. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Mbak Fauzia. Kepada Mbak Fauzia, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Sylvie. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besaran persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besaran sudut pusat serta vektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Fauzia atas penjelasannya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu ada cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, bagaimana sih langkah pertama yang dilakukan dalam penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran? Untuk langkah yang pertama, kita pahami dulu apa maksud dari soal tersebut. Setelah kita sudah memahami isi dari soal tersebut, jika yang memang yang diminta adalah diagram lingkaran, kemudian kita lihat bagaimana banyaknya data dalam soal tersebut. Nah, kemudian barulah kita untuk langkah yang kedua, kita membuat tabel untuk mempermudah kita nantinya dalam menghitung. Nah, pada tabel ini, kita berisi ada 2 kolom, yaitu kolom yang pertama tentang keterangan data, yang kemudian untuk kolom yang berikutnya itu berisi banyaknya data. Kemudian di dalam tabel tersebut, di bagian bawahnya, baris paling bawah berisi total atau jumlah keseluruhan dari data tersebut. Nah, setelah kita sudah membuat tabel, barulah kita menentukan mau menggunakan derajat atau persen ke dalam diagram lingkaran tersebut. Nah, kelompok kita itu setuju menggunakan persen dalam penyajian datanya. Kemudian bagaimana cara menghitung data dalam diagram lingkaran menggunakan persen? Untuk langkah yang pertama, kita itu ketahui dulu konsep dari rumus persenan dalam diagram lingkaran, yaitu rumusnya banyaknya data dibagi jumlah keseluruhan data, kemudian dikalikan 100%. Nah, setelah kita sudah membuat rumus tersebut, barulah kita menghitung satu-satu dari data yang kita mau sajikan di dalam diagram lingkaran. Setelah kita sudah menghitung semua data tersebut ke dalam persen, barulah kita membuat diagram lingkarannya. Setelah kita membuat diagram lingkarannya, barulah kita menggambar bagaimana bagian-bagian dari diagram lingkaran tersebut. Mungkin seperti itu untuk penyajian data. Selanjutnya untuk penjelasan program akan dijelaskan oleh Mbak Jelita. Kepada Mbak Jelita, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sylvie atas kesempatannya. Untuk selanjutnya ada penjelasan program. Nah, di sini ada langkah-langkah cara menyajikan data melalui diagram lingkaran di program R.
Jadi yang pertama itu kita menuliskan data terlebih dahulu, yakni X, 16, 13, 11, 10, 5. Yang kedua, menuliskan labels atau kategori datanya, yakni labelsnya itu SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Yang ketiga, memasukkan rumus pi persen, yakni round 100x sum x diikuti angka 2, kemudian plot the chart. Keempat, pi x label sama dengan pi persen dengan color rainbow length x. Kemudian kita menggunakan jumlah tingkatan pendidikan di Kota Magelang 2020. Selanjutnya legend dengan top right, kemudian diikuti dengan SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Yang terakhir ada cek 1 dengan fill rainbow length x. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Jelita atas penjelasannya. Kemudian untuk bagaimana jalannya program akan dijelaskan oleh Mbak Sonia. Kepada Mbak Sonia, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang pertama kita itu masukkan data terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Jelita langkah-langkah programnya. Di sini saya menjelaskan lebih detail lagi. Yang pertama itu kita memasukkan data X. Mohon maaf, sebelumnya kita tuh menggunakan data jumlah pendidikan di Kota Magelang tahun 2022, yang mana data SD itu jumlah 16, SMP itu 13, SMA 11, SMK 10, dan perguruan tinggi itu ada 5. Nah, di sini yang pertama kita itu memasukkan datanya dengan yang memasukkan X, yaitu 16, 13, 11, 10, dan 5, seperti yang tadi saya katakan. Kemudian masukkan labels. Untuk kategorinya ada 5 juga, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Nah, kemudian masukkan pi persen. Pi persen ini untuk apa? Karena kita sepakat untuk menggunakan persenan dalam diagram ini. Kita masukkan rumusnya yaitu round 100 dikali X. X ini merujuk kepada data yang kita pakai. Kemudian per sum X, 1. 1 ini adalah penanda, maaf, 1 ini adalah jumlah angka di belakang koma dalam persenan. Jadi kalau misalnya ini diganti 2, jadi nanti ada 2 angka di belakang koma. Kalaupun tidak ada, berarti kalaupun 0, berarti tidak ada angka di belakang koma. Seperti kalau dihapus. Kemudian setelah kita udah masukkan data, kita membuat diagramnya. Nah, karena diagram kita berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan pi. Pi X itu untuk memanggil data. Kemudian label sama dengan pi persen. Karena tadi kita sepakat menggunakan per 100, jadi kita menggunakan pi persen. Kali itu untuk warna, kali itu untuk color, kemudian label untuk warna, dan length di sini itu untuk apa? Length di sini itu untuk mewarnai setiap variabel warna. Length itu untuk mewarnai setiap variabelnya. Kemudian kita masukkan judul dengan judul jumlah pendidikan di Kota Magelang tahun 2022. Setelah itu kita masukkan kita ketik legend top right. Untuk apa sih legend top right ini? Untuk menghasilkan ini kotak informasi yang ada di kanan atas. Nah, kemudian kita masukkan kategorinya, ada SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Kemudian cek itu 0,5. 0,5 ini apa? Dan cek itu fungsinya untuk apa? Cek itu untuk besaran kotak yang ada di sini. Jadi misal kita nanti ganti menjadi angka 1 atau lebih besar, lebih kecil, maka nanti akan berpengaruh di kotak ini. Hasilnya akan lebih besar atau lebih kecil. Nah, kemudian fill sama dengan rainbow. Fill sama dengan rainbow ini untuk apa? Fill rainbow length ya. Fill rainbow length ini untuk mewarnai ini kotakan yang ada di kotak informasi. Jadi kotakan ini kan ada kategorinya. Nah, kategorinya itu warnanya nanti sesuai dengan diagram yang sudah kita buat.
Nah, ini untuk hasil dari diagram lingkaran yang sudah kita buat dengan judul jumlah pendidikan di Kota Magelang tahun 2022. Di sini ada diagram lingkaran dengan 5 kategori dan 5 warna. Yang pertama ada SD berwarna merah sesuai dengan diagramnya berjumlah 29,1%. Yang kedua ada SMP dengan warna kuning sebesar 23,6%. Yang ketiga itu ada kategori SMA dengan warna hijau sebesar 20%. Yang keempat ada kategori SMK dengan warna biru sebesar 18,2%. Dan yang kelima ada perguruan tinggi, kategori perguruan tinggi dengan warna ungu sebesar 9,1%. Seperti itu, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sonia atas penjelasannya. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.